Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah dimuliakan Allah. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas sebuah hadis, yang mana hadis ini seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini sulusul ilmi, sepertiga dari ilmu. Nah, hadis ini mungkin sudah sering dibahas, hanya saja pada malam ini kita ingin memurajaah apa yang pernah kita pelajari. Lancar kaji dek baulang, pasal jalan dek baturui. Baik jemaah dimuliakan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang ini akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ini niatnya ya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ini balasan. Siapa yang niatnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka balasan yang dia peroleh adalah balasan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada mereka saja. Artinya yang dia dapatkan hanya sekedar dunia dan wanita itu saja ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, niat ini memiliki kedudukan yang tinggi ya di dalam Islam. Banyak ini amalan-amalan yang besar bisa dikecilkan oleh niat. Dan banyak pula amalan-amalan kecil dibesarkan atau diagungkan pahalanya oleh niat. Sebagai contoh, mungkin ada di antara kita yang mungkin ini mungkin jarang ya, tapi ada begitu yang mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin ini manusia yang hidupnya 60 atau 70 tahun. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ini baina 60 wa 70. Umur umatku ya biasanya antara 60 dan 70. Ini biasanya ya. Orang ini hidup 60 atau 70 tahun, kemudian dia mati. Dia beramal soleh sewaktu dia hidup, tapi dia di surga kelak dia dikekalkan. Padahal dia beramal 60 atau 70 tahun. Taruhlah dia beramal itu dari usia dia balik ya. Dari usia balik sampai akhir hayatnya.
Ini dia beramal mungkin 55 tahun ya atau 45 tahun. Kenapa bisa dikekalkan di surga? Bukankah kalau adil seharusnya dia hanya 45 tahun atau 55 tahun pula di surga? Begitu juga sebaliknya. Orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, dia durhaka selama itu pula 45 atau 55 tahun. Tapi balasannya, mengapa dia di neraka itu dikekalkan? Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, jawabannya ada pada hadis ini. Yaitu Allah Azza wa Jalla memperlakukan kita sesuai dengan niat-niat kita. Orang yang beramal itu muslim, lalu dia taat ya, atau taruhlah dia tidak taat, dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, melakukan yang wajib-wajib, mungkin ada beberapa yang kurang, tapi dia juga dikekalkan nanti di surga. Setelah di neraka dibersihkan dari dosa-dosanya, dia dikekalkan juga nanti di surga ya. Orang ini ketika dia hidup, maka sudah ada di hatinya, yaitu selama saya hidup, selama hayat di kandung badan, maka saya akan selalu menjadi muslim. Ya. Nah, dari sinilah jamaah dimuliakan Allah, ketika dia sudah ada di hatinya seperti itu, selagi saya hidup, saya akan menjadi muslim dan mentauhidkan Allah. Dari sinilah Allah membalasinya dengan mengekalkannya di surga. Karena dia sudah berniat untuk selama-lamanya taat, maka Allah balas dengan balasan yang serupa. Al-jaza min jinsil amal. Begitu juga dengan orang-orang kafir. Selama dia sudah ada di hatinya, selama saya hidup, maka hidup ini akan saya gunakan untuk ini dan itu selain dari menjalankan syariat Islam. Nah, maka balasannya juga serupa. Dia dikekalkan di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah jamaah dimuliakan Allah, sangat penting bagi kita untuk sering-sering mengkaji tentang niat ini. Sampai-sampai ada seorang ulama, ini Abdurrahman bin Mahdi kalau tidak salah. Beliau kalau ingin menulis beliau mengatakan, seandainya aku lausannaftul abwab, jika aku menulis karya-karya, maka setiap karyaku itu akan aku awali dengan hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat, untuk mengingatkan dirinya akan keikhlasan. Nah, jamaah dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah Abu Hafs Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Jadi ini isim rubainya, nama empatnya ya. Jadi orang Arab itu kebiasaan kalau ingin menyebutkan nama itu dengan nama empatnya. Yaitu nama dia, bapaknya, kakeknya, lalu buyutnya. Nah, ini makanya dengan adanya nasab seperti ini, mereka berusaha untuk menjaga diri. Karena kalau dia berzina, maka tentu anaknya dinasabkan kepada perempuan. Ya. Nah, oleh karena itu perlu pula kita ajarkan kepada anak-anak kita, ini nasab kita ini kemana ini? Misalnya anak ini Fadlur Rahman bin Jawarnis bin Budari bin Hibban. Anak tanya yang di atas Hibban itu siapa lagi? Orang tua anak tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas begini ya, jamaah yang dimuliakan Allah, dengan kita mengajarkan nasab kita kepada anak-anak kita, yaitu menjadi motivasi bagi mereka untuk juga menjaga dirinya, menjaga kesucian diri mereka. Mereka melihat ini, bapak saya telah menjaga dirinya, maka saya juga akan menjaga diri. Ini kadang-kadang menjaga nasab tersebut. Nah, makanya itu di dalam mazhab Syafi'i yang termasuk kesetaraan dalam pernikahan itu adalah dia itu keturunan Arab atau bukan. Tapi ini di mazhab Syafi'i ya. Mengapa demikian? Nah, karena kalau perempuannya Arab
Lalu laki-lakinya non-Arab, nah itu justru menjatuhkan yang di Arab katanya. Karena mereka adalah keturunan halal begitu. Halal bin halal seperti itu. Sementara yang A'jam mereka tidak tahu. Ini kita misalnya, ini kita kalau kita cemburu tentu kita akan mengatakan saya ini anak halal, nggak mungkin saya anak haram gitu. Tapi kalau memang benar-benar diteliti, itu kita telisuri sampai ke atas-atas, mungkin ada di antara ini orang-orang pendahulu itu yang berzina, ya. Bisa jadi seperti itu. Nah ini makanya inilah di sini mengapa orang-orang Syafi'iyah mengatakan bahwa orang Arab itu lebih tinggi daripada orang non-Arab. Ya. Nah jamaah dimuliakan Allah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini beliau yang bernama Umar ibn Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza, dan beliau lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Ya, jadi Rasulullah SAW lebih tua 13 tahun dari beliau. Kemudian Umar bin Khattab ini di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, beliau termasuk orang yang keras permusuhannya kepada Islam. Sampai-sampai ada seorang sahabat, ini anaknya mengatakan, ini Umar bin Khattab kalau saja ini Umar bin Khattab masuk Islam alangkah baiknya. Maka sahabat ini menimpali, Umar bin Khattab itu tidak akan masuk Islam sampai keledainya masuk Islam. Nah ini sedemikian kerasnya permusuhan Umar bin Khattab kepada kaum muslimin pada waktu itu. Lalu beliau masuk Islamnya di tahun 6 kenabian. 6 kenabian, bukan 6 Hijriah ya, tapi tahun 6 kenabian. Ini setelah Rasulullah SAW berdoa, ini Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Islamnya salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab, kemudian Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham. Yani Amr dan Umar, bi ahadil umarain. Allah lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, ini Islam itu begitu kuatnya. Dan apalagi masuk Islamnya beliau ini berbarengan dengan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ini berdekatan. Semenjak yang dua ini masuk Islam, ini dua tokoh besar ini masuk Islam, kaum muslimin, sahabat-sahabat yang dahulunya takut beribadah di Ka'bah, di dekat Ka'bah, ini mulai berani menampakkan ibadah mereka di hadapan ini tokoh-tokoh kafir ya, di karangan ya, di kabilah Quraisy. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau termasuk juga salah seorang yang diberitakan, ini diberi kabar gembira masuk surga. Jadi ada 10 ini sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, diberi kabar gembira mereka akan masuk surga. Tentu batasnya tidak 10 ini saja, ada lagi yang lain. Nah, cuma yang memang dinaskan apanya itu dalam satu bentuk ya, satu kalimat itu ada 10 orang. Mereka ini adalah ini 4 khalifah. Siapa saja? Ini Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian ini mudah menghafalnya ya. Jadi 4 khalifah. Kemudian ada Sa'ad dan Sa'id. Ini Sa'ad dan Sa'id. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Kemudian Ibn dan Abu. Kalau Ibnu ini Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf. Beliau lebih dikenal dengan Ibnu Auf. Kemudian Abu ini siapa? Ini Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Kemudian yang terakhir Talhah dan Zubair. Talhah dan Zubair ini orang yang tidak terpisahkan. 2 sahabat yang tidak terpisahkannya. Sampai beliau meninggal juga di hari yang sama. Ini Talhah dan Zubair. Nah ini 10 orang yang diberi kabar gembira memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah ini setelah ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau meninggal di tahun 23 Hijriah, di akhir bulan Zulhijjah, setelah ditusuk
beberapa kali oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang mana ini ditokohkan ya oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ini kalau kita sebut Syiah, maka fikiran kita langsung ke Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam. Karena memang jamaah dimuliakan Allah, seperti ada pengkaburan saat ini tentang tema Syiah ini. Ketika kita tanya ini para guru-guru, ini bagaimana sikap kita kepada Syiah, bagaimana Syiah ini, mereka pun sudah mulai mengatakan, oh Syiah itu ada banyak katanya, ada Zaidiyah, Nusairiyah, ini dan itu. Tapi ini jamaah dimuliakan Allah, ini orang-orang yang seperti ini biasanya itu sudah diundang ke Iran. Orang-orang seperti itu biasa sudah diundang ke Iran. Entah apa yang dilakukan oleh orang Iran kepada mereka, begitu mereka kembali ke tanah air, itu sudah berbeda sikap mereka kepada Syiah itu. Nah, Syiah ini mereka sangat membanggakan ini Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, sampai-sampai mereka bikin makamnya, dan mereka bikin di situ Baba Syuja', ya. Ini ayah pemberani. Kira begitu maknanya. Nah, beda kita dengan Syiah ini jemaah dimuliakan Allah cuma dua saja beda kita dengan Syiah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi SAW. Tidak ada lagi yang lain. Ini kalau sudah dua ini yang berbeda, apa yang kita harapkan dari mereka? Orang-orang yang menyerukan kepada takrib baina sunnah wa Syiah, mendekatkan antara sunnah dan Syiah, ini yang sama dengan menjatuhkan minyak dengan air, ya. Sesuatu yang mustahil, jemaah dimuliakan Allah. Al-Quran, jadi mereka ini punya sebuah kitab, judulnya Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Di dalam kitab itu ada 2000 riwayat. Ada 2000 riwayat yang menyatakan bahwa Al-Quran yang sekarang ini, yang ada sama kita ini sepertiga dari Al-Quran yang seharusnya. Ada lagi di riwayat yang menyatakan bahwa Al-Quran kita ini 1/30. Jadi Al-Quran yang 30 juz ini baru 1 juz kata mereka. 29 lagi nanti ini Mushaf Fatimah atau apa seperti yang mereka klaim, ya. Nah, mereka sudah mendustakan di sini firman Allah Azza wa Jalla, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mereka sudah kafir kepada penjagaan Allah kepada Al-Quran, ya. Kemudian sunnah Nabi SAW. Mereka mengkafirkan para sahabat. Kalau mereka mengkafirkan para sahabat, sementara sahabatlah yang menjadi penukil, ya, yang menukilkan hadis-hadis kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis tentang wudu misalnya, atau Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dia kafirkan, Abu Hurairah dia kafirkan. Jadi apa akibatnya? Akibatnya hadis tentang wudu tidak diterima, sehingga habislah syariat wudu. Salat misalnya diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan ini dia kafirkan. Hilanglah syariat salat. Demikian seterusnya. Yang tidak mereka kafirkan yaitu Ali, yaitu Ahlul Bait secara umum. Kemudian Ahlul Bait mereka ini beda dengan Ahlul Bait kita, ya. Kalau Ahlul Bait mereka ini ya Ali, Fatimah, Hasan, Husain seperti itu. Tapi kalau kita kan tidak. Ini Alu Ja'far, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, keluarga Aqil, 4 ini. Kemudian istri-istri Rasulullah SAW. Ini Ahlul Bait versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka ini sekedar keluarga Ali. Kemudian Salman, kemudian Miqdad,
Ammar bin Yasir. Nah, ini yang tidak murtad kata mereka. Selebihnya murtad. Habis sudah syariat Islam di tangan mereka, jamaah dimuliakan Allah. Nah, maka jangan sampai ada di antara kita yang masih bermimpi untuk bersatu dengan Syiah. Ya. Ini adalah sebuah kemustahilan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini wafat ditusuk ya oleh Abu Lu'ah al-Majusi ini. Kemudian setelah itu beliau mewasiatkan, yaitu ada 6 orang yang akan menggantikan beliau. 6 orang yang disuruh musyawarah. Nanti siapa yang ditunjuk, maka dialah yang menjadi Amirul Mukminin setelah beliau. Namun bin Khattab radhiyallahu anhu, ini beliau meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini sepertinya, ini beberapa perawi mengatakan sepertinya Umar bin Khattab, ini muhaqqiqin ya, afwan, beberapa peneliti mengatakan Umar bin Khattab berkhutbah ya, menyampaikan hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Alqamah setelah beliau, cuma 1 orang ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, hadis ini hadis ahad ya. Beliau meriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Alqamah, kemudian Alqamah meriwayatkan kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, lalu dari Ibrahim At-Taimi diriwayatkan kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari inilah hadis ini menyebar. Jadi di dalam agama kita tidak penting berapa banyak itu perawinya ya. Tapi yang jelas kalau perawinya itu thiqah, bisa dipercaya, maka itu bisa dijadikan pegangan. Seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansari, beliau mengambil dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mengambil dari Alqamah. Alqamah mengambil dari Umar. Ini cuma satu saja, satu sanadnya ya. Adapun ada hadis-hadis lain yang banyak perawinya, tapi perawinya ini dhaif. Seperti misalnya, ini mungkin agak kaget ini. Hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini jemaah dimuliakan Allah, hadis dhaif. Hadis dhaif. Dan pernah waktu itu saya diminta oleh guru saya untuk mentahqiq atau hadis ini. Saya dapati ada lebih dari 100 sanadnya. Sanadnya 100, tapi semuanya dhaif. Lebih dari 100 tapi semua dhaif ya. Hanya saja untuk Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menguatkan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini setidaknya hasan ya. Beliau mengatakan hasan karena banyak sekali jalannya, dan ini juga didukung oleh hadis-hadis lain, dan ada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan akan wajibnya menuntut ilmu. Ya, jadi memang hadis ini dipakai oleh para masyayikh, para asatidzah. Ini bukan mereka bukan tidak tahu itu dhaif, mereka tahu, tapi karena banyak yang semakna dengan hadis ini, dan ini hadis yang paling ringkas lafaznya, ya akhirnya diriwayatkan hadis ini. Nah, jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini amal-amal itu, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Dan dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Nah, di sini di sini niat itu memiliki fungsi. Ya. Ini niat itu ada 2. Yang pertama niat amal, yang kedua niat keikhlasan. Niat amal ini fungsinya yang pertama untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Contohnya, ada seseorang, dia terbiasa mandi sebelum subuh. Ketika dia bangun 4:30, lalu dia mandi. Ya, ini kebiasaannya setiap hari. Pada suatu malam dia junub, ya bersama istrinya. Keesokan harinya 4:30 dia bangun seperti biasa, dia mandi. Dia lupa dia junub. Begitu selesai mandi baru dia ingat, oh saya junub, kata. Nah, di sini jamaah dimuliakan Allah, mandi yang dia lakukan tadi ini tidak mengangkat jenabahnya.
Mengapa tidak mengangkat di jenabahnya? Karena tidak diiringi dengan niat. Maka harus dia ulang lagi mandinya, tapi ya, tentu dengan niat dia dulu ya, agar tidak agar tidak terulang lagi yang tadi. Barulah begitu dia berniat dan selesai mandi baru terangkat jenabahnya. Nah ini jadi ini fungsi yang pertama, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kemudian yang kedua, niat ini fungsinya membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya di waktu subuh ada sholat sunat sebelum subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa yang membedakan 2 rakaat sunat fajar ini dengan 2 rakaat sholat subuh yang wajib? Yang membedakan adalah niatnya. Ketika orang sholat sunat fajar, dia meniatkan seperti itu, maka seperti inilah yang akan dia peroleh. Ya. Dia akan mendapatkan pahala sholat sunat. Dia meniatkan wajib, maka dia mendapatkan pahala, tentu lebih besar ya, pahala sholat wajib dibanding dengan sholat sunat. Nah ini jemaah dimuliakan Allah, makanya untuk sholat sunat saja, ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi sholat wajib. Orang-orang yang meremehkan sholat wajib dan tidak mau melakukannya, ini mereka sebenarnya berada di dalam bahaya yang besar, jemaah dimuliakan Allah. Ini karena dibalik pahala yang besar, tapi kalau tidak dilakukan akan ada dosa yang besar pula. Allah Azza wa Jalla sengaja motivasi ini. Ya, kalau dia tidak melakukannya, maka dosa besar ini akan dosa besar akan menimpanya. Ini bahkan jamaah dimuliakan Allah, meninggalkan sholat itu lebih parah ya dosanya daripada berzina. Sebagaimana yang ditakrir oleh para ulama. Mengapa demikian? Karena kalau dia menolak perintah, ini kan ada perintah, ada larangan ya. Kalau dia tidak mau melakukan perintah, itu biasanya berasal dari kesombongan. Tapi kalau dia melakukan larangan, ada larangan tapi tetap dia lakukan, itu biasanya bukan karena kesombongan, tapi karena hawa nafsunya mengalahkan dirinya. Di sini kita tidak mengecilkan dosa zina. Dosa zina ini dosa yang besar. Ya. Tapi meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina. Nah ini yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, baik dari keluarga atau teman-teman ya, yang menggampang-gampangkan urusan sholat 5 waktu. Sebenarnya dia di sini telah melakukan kesalahan yang fatal. Ya, di hari kiamat kelak, tidak terbayangkan ya bagaimana sikap dia atau mauqif dia nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jemaah dimuliakan Allah. Nah ini dia kita kembali ke niat tadi. Jadi ini niat fungsi yang kedua, membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain, baik sunat dengan wajib atau wajib dengan yang wajib. Seperti sholat zuhur dan sholat asar, sama-sama sholat wajib, sama-sama 4 rakaat, tapi yang membedakan nanti adalah niat ya. Dan kemudian jemaah dimuliakan Allah, dan ibadah ini juga berfungsi membalikkan yang biasanya kebiasaan itu menjadi ibadah. Seperti misalnya tidur ini kebiasaan, tapi ini bisa dinilai ibadah jika diniatkan itu untuk menguatkan diri, untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beristirahat, istirahat ini dalam rangka untuk menguatkan dirinya nanti untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Atau misalnya dia makan ini kebiasaan, ya. Tapi ketika dia niatkan, ya dengan makan ini, maka saya akan bisa mencari nafkah. Menafkahi ini ibadah ya, menafkahi anak istri saya. Saya bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Saya bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dengan melakukan makan seperti ini, maka dia diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama itu mendapatkan pahala yang besar ya. Yang melebihi yang lain. Mengapa? Karena mereka meniatkan untuk segala sesuatunya. Ya, meniatkan untuk kebiasaan-kebiasaannya, dia niatkan untuk ibadah. Dan hendaklah ini yang kita tiru ya dari
mereka, dari para ulama-ulama kita. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, niat itu, ini pengertiannya, definisi dari niat, secara bahasa niat itu adalah al-qasdu. Al-qasdu artinya menyengaja, ada unsur kesengajaan. Adapun secara istilah, yaitu qasdut taqarrubi ilallahi bi fi'li ta'at. Dia menyengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi ini niat di dalam syariat. Saya ulangi, yaitu dia mendekatkan diri, menyengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, ini ketaatan umum ya, apakah itu awamir atau apakah melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, itu semua termasuk dalam ketaatan. Nah, sekarang jamaah dimuliakan Allah, untuk berniat itu tidak sulit. Jadi ada saja unsur kesengajaan dari hati itu, maka itu sudah niatnya. Bahkan seseorang kalau ada yang misalnya dia ingin minum, ya, dia mengambil air, kelihatan oleh kita, dia menjulurkan tangannya ke gelas, lalu dia seperti ini, ya, diambil gelasnya, kemudian dia buka, lalu dia minum. Setelah itu dia bilang, oh saya tadi tidak berniat untuk minum, katanya. Kita percaya jemaah yang dimuliakan Allah? Tidak ya. Karena sudah ada unsur kesengajaan seperti itu. Ada unsur kesengajaan itu saja sudah niat. Kalau dia melakukan itu, dia berbicara seperti itu, benar saya memang tidak berniat, berarti dia sudah kehilangan akalnya. Ya. Dia tidak berakal pada waktu itu. Ini sudah azan. Baik, kita ini dulu. Tafadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah dimuliakan Allah. Sampai mana tadi? Baik. Baik, jadi niat itu ada unsur kesengajaan, maka ini sudah bisa disebut dengan niat. Jadi niat ini bukan lafaz. Karena sebagian kaum muslimin, khususnya di negeri kita, mereka mengatakan yang namanya niat itu adalah melafazkan ucapan nawaitu. Nawaitu an usalliya, atau dia langsung bilang usalli. Ini jemaah dimuliakan Allah, niat dengan melafazkan niat ini dua hal yang berbeda. Kalau niat itu tempatnya di hati. Kalau talaffuz bin niyah itu ada di lisan ya. Adapun niat itu ijma' para ulama dari seluruh mazhab. Ini mereka mengatakan niat itu ada di hati ya. Dan ini yang menjadi syarat. Kalau di Syafi'iyah rukun katanya. Ini menjadi syarat ibadah ya. Adanya unsur kesengajaan dalam melakukan sebuah perbuatan, sebuah amalan. Ini yang menjadi syarat. Bagaimana dengan melafazkan niat ini? Nah, ini jemaah dimuliakan Allah. Ini adalah pendapat yang dijadikan pedoman al-mu'tamad, ya, yang dijadikan pedoman dalam berfatwa di mazhab Syafi'i. Tidak saja di mazhab Syafi'i, di mazhab Hanafi dan Hambali. Nah, jadi mungkin ini agak mungkin kita heran di sini, loh, kok bisa jumhur mengatakan talaffuz bin niyah itu disyariatkan. Mereka tidak mengatakan itu menjadi syarat ya, menjadi sehingga dengan para ulama mengatakan bahwa tempat niat itu hati dan talaffuz bin niyah itu mustahab, dianjurkan, maka batalah ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa kalau tidak nawaitu tidak sah sholatnya. Kan ada orang seperti itu. Oh, kamu ini orang-orang yang tidak ada nawaitunya waktu sholat, enggak sah sholat di belakang dia. Ini tidak ada satu mazhab pun yang mengucapkan seperti itu, jemaah dimuliakan Allah. Yang kalau talaffuz ucapan ini sekedar yustahab, dan itu pun ini panjang lagi uraiannya.
mereka tidak mengatakan yusannu, disunatkan. Kalaupun ada, itu maknanya dianjurkan, ya, bukan disunnahkan. Karena disunnahkan dan yustahab ini sebagian mencampurkan, ya, tapi sebenarnya ada bedanya. Itu dianjurkan berarti dalilnya itu tidak langsung, ya. Tapi kalau yusannu, disunnahkan, berarti Nabi melakukannya. Ada Nabi melakukan perbuatan tersebut dan diriwayatkan oleh para perawi, sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Tapi kalau yustahabbu, ini mungkin dari istimbat, lalu keluarlah hukum, ini dianjurkan yang seperti ini. Nah, hanya saja jamaah dimuliakan Allah, mengatakan melafazkan niat ini dikatakan oleh para ulama yaitu bid'ah. Mengapa bid'ah? Ini mungkin kalau istilah itu disclaimer, ya. Para ulama Syafi'iyah ketika mengatakan kami melakukan talaffuz bin niyah ini bukan berarti ini kami tidak memasukkannya ke dalam bagian ibadah itu, katanya. Itu sekedar penguat hati, itu kata mereka, ya. Sama halnya di masa Rasulullah SAW itu tidak ada itu ketika Nabi meluruskan saf, kan tidak ada garisnya. Di masa Rasulullah tidak ada garis saf-saf itu. Nabi sekedar mengatakan sawwu sufufakum atau istawu wa'tadilu. Luruskan saf, tapi tidak ada garisnya. Tapi di generasi-generasi setelahnya itu sengaja dibikin garis untuk apa? Supaya safnya itu benar-benar lurus. Jadi apakah membuat saf, membuat garis itu, apakah itu bid'ah, katanya? Ini kan sejalan dengan kemaslahatan. Nah, begitulah katanya niat itu, ini sejalan dengan kemaslahatan untuk menguatkan hati. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini adalah sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau untuk meluruskan niat, meluruskan saf, itu memang maqasidus syariah. Ya, memang termasuk tujuan syariat, yaitu agar saf ini lurus dan tidak masalah, ya. Tapi melafazkan niat. Nah, awalnya memang dia sekedar penguat hati, katanya. Tapi lama-lama seolah-olah itu dijadikan dalam bagian ibadah. Nah, itu dia. Kita membuka pintu untuk ibadah baru, itu masalahnya. Sehingga makanya tidak heran tadi kalau ada di antara saudara-saudara kita yang mengatakan kalau tidak nawaitu tidak sah salatnya. Berawal dari mana? Dari beristihsan tadi, menganggap baik bahwa melafazkan niat itu bisa menguatkan hati. Dari sini berkembang menjadikan bahwa ibadah talaffuz itu adalah bagian dari ibadah. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah. Jadi pendapat yang paling yang rajih dalam masalah ini, melafazkan niat itu termasuk ini bid'ah. Tapi kita tidak mengatakan, ya, bahwa bid'ah itu kita setarakan karena tingkat-tingkat. Tidak halal pula kita mengatakan bahwa ini bid'ah ini disetarakan dengan bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Khawarij, ya. Bid'ahnya orang-orang Syiah, ya. Tidak sama, tentu tidak sama. Karena bid'ah itu dua, katanya, mukaffirah, mufassiqah. Bid'ah yang mengkafirkan, bid'ah yang menjadikan seorang fasik. Tentu ini tidak bisa kita terapkan di dua hal ini. Ini karena terkadang bid'ah itu diucapkan karena dia makruh. Sesuatu yang makruh, ya. Ini dibahasakan pula oleh para ulama sebagai ini bid'ah. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, itu siapa yang berhijrah, siapa yang niatnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kenapa disebut hijrah? Kenapa tidak wa man kanat salatuhu lillah atau man kanat ibadah-ibadah yang lain, ya, salat atau apa? Kenapa hijrah yang dijadikan contoh di sini? Nah, ini karena hijrah pada masa Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang berat, ya. Ini bahkan sampai saat ini hijrah itu sesuatu yang berat, ya. Nah, banyak di antara teman-teman, ya, saudara-saudara kita Muslim, ini kenapa kamu tidak hijrah? Tidak bukankah kamu sudah mengenal, sudah memahami bahwa ini yang baik, ini yang buruk? Sudah mengenal bahwa ini adalah
sunnah Nabi SAW ini bukan. Mereka mengatakan berat. Memang hijrah itu berat. Nah di masa Rasulullah SAW, hijrah ini berat karena konsekuensinya adalah dia harus meninggalkan kota Makkah. Sementara penduduk Arab di masa tersebut, itu kalau mereka sudah mendiami sebuah tempat, mereka akan mempertahankan tempat itu. Apalagi waktu itu ada sumur Zam-Zam yang menjadi sumber termasuk ya sumber kehidupan bagi mereka. Awalnya kan itu di suku Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istri Nabi Ismail, ibunya ya, istri Nabi Ibrahim, ini Siti Hajar. Tapi setelah itu mendekatlah suku kabilah Jurhum dari Yaman, lalu mereka meminta izin untuk tinggal di sana, dan akhirnya itulah mereka berkembang di situ sampai masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kalau mereka sudah mendiami sebuah tempat, maka mereka akan mempertahankan wilayah tersebut. Dan bahkan kalau ada musuh yang datang, mereka akan berperang ya sampai tetes darah penghabisan. Nah sekarang itu dibiarkan, ya, tinggalkan itu gratis, dibiarkan untuk orang-orang kaum musyrikin. Bukankah itu berat jemaah dimuliakan Allah? Yang awalnya dia pertahankan, sekarang disuruh tinggalkan. Nah ini tentu sangat berat. Ini ada sahabat itu yang linglung jadinya ya. Ini apa yang mereka tidak tahu, apa yang akan terjadi di Madinah. Sesampai di Madinah bagaimana, perjalanan ke sana seperti apa. Ya, bahkan ada sahabat itu yang memang meninggal di perjalanan. Sampai turun sebuah ayat, ani wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya ini dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, lalu kematian menghampirinya, maka sesungguhnya pahalanya sudah ada di sisi Allah. Nah ini ayat ini turun kepada sahabat yang hijrah lalu meninggal di perjalanan. Nah ini beratnya hijrah di masa tersebut. Nah, makanya di sini hijrah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini dikiaskan ke ibadah-ibadah yang lain. Apakah itu sholatnya, zakatnya, ya perjuangan dia dalam mempelajari ilmu. Nah ini dikiaskan ke hijrah tadi. Jemaah dimuliakan Allah. Ini ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diadili, yani manusia yang pertama kali diadili di hari kiamat adalah seseorang yang dia meninggal dalam keadaan diharapkan dia ini syahid. Dia ini didatangkan, lalu Allah mengenalkan nikmatnya, diingatkan nikmatnya dahulu. Dia diberikan keberanian, diberikan fisik yang kuat ya untuk berperang. Lalu orang ini pun mengetahuinya, dia ingat. Lalu Allah mengatakan, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Aku berperang di jalanmu hingga aku diharapkan syahid. Ya. Lalu Allah mengatakan, "Kadzabta." Engkau berdusta. "Walakinnaka qatalta li an yuqal jari faqad qil." Kamu berperang agar kamu dikatakan sang pemberani. Dan itu sudah diucapkan oleh manusia. Manusia sudah menyebut-nyebutmu sebagai pemberani. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka. Ya, dilemparkan orang ini ke neraka. Kemudian warajulun, ada seorang pula, dia mempelajari ilmu, ta'allamal ilma wa 'allamahu. Dia mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Membaca di sini artinya menghafal ya. Dia hafal Al-Qur'an. Lalu dia didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, lalu Allah ingatkan nikmat ini, nikmat ilmu dan nikmat hafal Al-Qur'an kepadanya, lalu dia mengetahuinya, dia ingat ya. Lalu Allah mengatakan, "Apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat itu?" Orang ini berkata, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Aku belajar ilmu
aku mengajarkannya, aku hafal Al-Quran, ini karenamu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Tapi kamu menuntut ilmu itu agar kamu dikatakan alim. Kamu menghafal Al-Quran agar kamu dikatakan hafiz, ini qari, ya. Dan itu sudah berlalu, itu sudah diucapkan manusia. Lalu Allah memerintahkan seorang malaikat untuk menyeretnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian ada seseorang pula, yaitu wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Allah luaskan rezekinya, lalu Allah berikan berbagai macam harta. Apa bentuk harta dikasih ke orang ini. Lalu orang ini didatangkan, Allah ingatkan nikmatnya, lalu orang ini mengetahuinya, lalu Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan terhadap nikmat itu? Dia mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada suatu jalan pun yang engkau suka aku berinfak di situ, melainkan aku pasti berinfak di situ. Ya, setiap syariat, setiap ada wahyu, sunnah, Al-Quran yang menganjurkan ini, menganjurkan sedekah, berinfak. Ini aku bersedekah di jalan-jalan itu, kata orang ini. Dan itu dia lakukan fika atau laka, ya, karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal jawad faqad qil. Tapi engkau melakukan itu agar engkau dibilang sang dermawan, ya. Dan itu sudah diucapkan, sudah disebut-sebut di masa itu, dan sekarang itu sudah tidak dapat apa-apa lagi, ya. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya lalu dilemparkan ke neraka. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah. Ini niat itu mempengaruhi, ya, dalam balasan-balasan yang akan kita terima kelak di hari akhirat, jemaah dimuliakan Allah. Ini bukan berarti kita tidak berjihad, kita tidak belajar, kita tidak bersedekah, tidak, ini maknanya, ya. Karena orang yang pelit tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau mempelajari ilmu, orang yang kalau ada seruan jihad dia tidak penuhi seruan jihad itu. Ini tentu pembahasan jihad bukan sekarang, ya. Adapun di masa sekarang ini jemaah dimuliakan Allah, untuk jihad ini kita sudah terpetakan, ya. Sudah terkelompok-kelompokkan negara-negara, dan itu masing-masing ada pemimpin. Jadi harus dengan izin pemimpin tentunya. Dan lagi pula sudah ada PBB sekarang ini, yang menaungi semuanya, dan kita terikat dengan perjanjian-perjanjian di situ. Nah, makanya untuk syariat jihad mungkin agak sulit. Tapi kalau ada, ya, ini jihad, ini panjang pembahasannya. Ala kulli hal, kalau sudah ada istinfar dari pemerintah, diajak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dan itu musuh sudah datang misalnya, lalu dia bersembunyi atau apa, ini bukan berarti dia bersembunyi di sini. Nah, tadi itu bukan berarti dia tidak bersedekah, tidak belajar ilmu, tidak berjihad, tidak, ini maknanya. Karena orang-orang yang seperti ini, dia akan masuk ke neraka dari pintu yang lain. Nah, jadi memang tidak ada jalan kecuali melatih keikhlasan itu. Kita wajib belajar dan kita latih keikhlasan itu. Dan ini jamaah dimuliakan Allah, ini memang ada ucapan sebagian ulama, ini Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an minan niyah, ya, tidak ada yang aku tidak ada yang aku gulati begitu, yang aku taklukkan. Sulitnya itu melebihi niat. Fa innaha tataqallabu alayya, karena niat itu bolak-balik kepadaku, katanya. Nah, niat itu yang paling sulit ditaklukkan. Hanya saja jemaah dimuliakan Allah, syariat-syariat kita ini sebenarnya sudah melatih kita untuk berniat dengan benar, ya, berniat dengan tulus dan ikhlas. Seperti wudu misalnya. Bukankah ketika kita wudu, yang menyadari wudu itu hanya kita sendiri? Kan orang di sebelah kita tidak menyadari. Bisa saja kalau dia memang tidak ikhlas atau memang fasik, ya, dia mungkin tidak akan berwudu, langsung saja dia masuk ke masjid. Atau dia wudu asal-asalan,
Tapi tidak ya, kita lihat kaum muslim itu berwudu, memang kaum muslim itu dia basuh wajahnya itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Dia basuh tangannya hingga ke siku, dia basahi semuanya. Bahkan dia menggosoknya agar sampai air itu seluruhnya ke seluruh anggota wudunya. Nah ini saja sudah ada keikhlasan di situ. Dia sudah merasakan bahwa Allah melihatnya ketika dia berwudu, sehingga dia sempurnakan wudunya. Begitu juga dengan solat misalnya. Solat ini kan makmum bacaannya sir, ya. Nah, apa yang membuat ini sebagian kaum muslimin ketika misalnya ini seringnya itu di solat jahar, solat maghrib, solat isya. Imam ini kadang-kadang jamaah dimuliakan Allah, ini terkadang imam itu rakaat pertama, rakaat kedua, ini al-fatihahnya itu kalau kita hitung itu berapa ininya, itu mungkin butuh antara 20 ini sampai 30 detik ya untuk dia baca al-fatihah. Begitu di rakaat ketiga, ketika sir, imam ini mungkin dia membaca al-fatihah itu dia sambung semuanya, sehingga dia hanya butuh waktu 5 detik saja. Sudah selesai al-fatihah, langsung dia ruku, ya. Dan ada makmum waktu itu ada makmum yang dia paksakan agar al-fatihahnya itu selesai, lalu dia ruku mengikuti imam. Nah, orang-orang yang seperti ini, kita tidak, tentu perbuatan ini salah, ya. Ini salah karena kalau imam sudah ruku, maka dia ruku walaupun fatihahnya belum selesai. Al-fatihah dia itu ditanggung oleh imam. Hanya saja ada orang yang tidak memahami ini. Dia ruku setelah dia sempurnakan al-fatihahnya baru dia ruku. Padahal imam sudah ruku dari tadi. Nah ini padahal ini bisa kita lihat bagaimana ketulusan niat makmum ini. Dia meyakini bahwa dia membaca al-fatihah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia meyakini Allah mendengar dia membaca al-fatihah. Ini jamaah dimuliakan Allah. Jadi sudah ada ibadah-ibadah yang melatih keikhlasan kita itu sudah ada, ya. Dan jangan sampai ada kita itu dimasuki oleh syaitan. Kita melakukan sholat sunat misalnya, lalu ada orang yang melirik kita. Ketika orang melirik kita itu datanglah syaitan. Dia bisikkan, itu kamu sekarang tidak ikhlas. Kamu sholat, itu si fulan melihat kamu, ayo panjangkan, kamu tidak ikhlas nih sekarang. Ini dibisikkan oleh syaitan. Imam Nawawi rahimahullah, jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan jika kita menghadapi yang seperti ini, maka hendaklah dia panjangkan lagi sholatnya agar dia bisa menghinakan syaitan tadi, ya. Agar dia bisa menghinakan syaitan, agar jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Nah ini jamaah dimuliakan Allah, ini pembahasan kita tentang niat, ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.